Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim satu yang beranggotakan Cindy Falanda, Nurul Azizah, Sausan Afifah, yang mana pada kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Peran Arsitektur Perbankan dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia. Nah, jadi pada artikel kali ini itu kami membahas terkait dengan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Yang mana inklusi keuangan Indonesia ini merupakan inklusi keuangan itu merupakan elemen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, penelitian ini mengeksplorasi peran arsitektur perbankan dalam mendorong inklusi keuangan, menganalisis tantangan yang ada, dan mengusulkan solusi untuk terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oh, boleh next? Jadi baik, jadi definisi dan pentingnya inklusi keuangan ini, yang mana inklusi keuangan sendiri memiliki pengertian adalah upaya sistematis untuk memastikan semua individu dan kelompok masyarakat memiliki akses yang aman, terjangkau, dan bermanfaat terhadap layanan keuangan formal tanpa memandang tingkat pendapatan. Yang mana inklusi keuangan ini memiliki manfaat dan juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan literasi keuangan, dan memacu pembangunan ekonomi daerah. Untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cindy Falanda. Pada Cindy Falanda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Nurul, rekan saya, atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur perbankan di Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu ada strategi nasional keuangan inklusif. Pemerintah menetapkan SNKI melalui peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016 untuk memperluas akses layanan keuangan formal. Selanjutnya ada edukasi keuangan, di mana program seperti Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau biasa disebut dengan GNLK, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan. Yang keempat yaitu adanya pelindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK mengawasi ketat dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi hak-hak konsumen. Selanjutnya ada akses aksesibilitas, di mana pengembangan agen perbankan, perluasan jaringan ATM, dan layanan keuangan digital seperti dompet elektronik meningkatkan aksesibilitas layanan. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Aplikasi mobile banking dan QRIS memfasilitasi transaksi digital yang lebih inklusif. Dan yang terakhir yaitu adanya kolaborasi antar lembaga, di mana kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta penting untuk memastikan implementasi program inklusi keuangan berjalan efektif. Oke, next. Lalu kita masuk ke pembahasan apa sih dampak inklusi keuangan terhadap ekonomi. Inklusi keuangan itu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan, di mana terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan akses modal bagi UMKM. Akses ke pinjaman dan layanan keuangan lainnya membantu UMKM berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Hal ini sangat berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Selanjutnya yaitu meningkatkan ketahanan finansial. Akses ke tabungan dan asuransi membantu masyarakat membangun ketahanan finansial untuk menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau pandemi. Selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi itu cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena adanya partisipasi ekonomi yang lebih luas dari seluruh segmen masyarakat. Oke, next. Lalu kita masuk ke tantangan dalam mencapai inklusi keuangan. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, pasti adanya beberapa tantangan yang harus kita atasi untuk mencapai inklusi keuangan ini. Yang pertama yaitu literasi keuangan yang rendah. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya layanan keuangan formal. Untuk itu, kampanye literasi keuangan itu sangat penting untuk diperluas ke daerah terpencil agar masyarakat itu dapat memahami namanya layanan keuangan formal. Selanjutnya itu keterbatasan infrastruktur. Di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, seringkali memiliki infrastruktur yang minim seperti jaringan internet yang buruk, sehingga menghambat implementasi layanan keuangan berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu biaya tinggi. Biaya administrasi dan persyaratan formal seperti dokumen identitas menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses beberapa layanan perbankan. Selanjutnya yaitu keberlanjutan program. Banyak program inklusi keuangan yang belum berkelanjutan karena kurangnya koordinasi dan monitoring antara pemerintah dan lembaga keuangan. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Siti Falanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sausan Afifah. Pada Sausan Afifah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari materi yang disampaikan sebelumnya mengenai tantangan, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana solusi ataupun rekomendasi yang kami tawarkan terhadap permasalahan yang terjadi pada inklusi keuangan Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang pertama itu meningkatkan literasi keuangan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan program edukasi keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat, termasuk melalui media sosial, komunitas lokal, dan sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu membangun infrastruktur digital. Investasi dalam infrastruktur digital perlu dilakukan karena seperti perluasan jaringan internet harus menjadi prioritas untuk mendukung layanan keuangan berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi layanan keuangan. Penyedia layanan keuangan harus terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman mikro tanpa agunan dan rekening bank tanpa biaya administrasi. Yang keempat yaitu menguatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil akan mempercepat pencapaian target inklusi keuangan. Solusi ini kami angkat berdasarkan permasalahan dan tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari artikel yang kami angkat berupa adanya 4 langkah yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama kolaborasi, inovasi, aksesibilitas, dan literasi. Arsitektur perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, memperluas aksesibilitas, dan meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan dapat terwujud secara efektif. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mencapai Indonesia yang lebih inklusif secara keuangan di masa depan. Sekian mengenai materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sausan Afifah. Dengan begitu sampai di sinilah presentasi dari proyek kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kesalahan itu pasti terbitnya dari kami. Untuk itu kami dari tim 1 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.